Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Oh ya, tadi belum saya habiskan ya. Pemacu ibu masuk neraka ada 3 loh, wanita. 1, dengan mulut dia bergunjing, dengan kemaluan dia berzina. 3, tidak berterima kasih atas nafkah yang diberikan suami kepadanya. Hati-hati bu, kejebak 3 indikator. Dengan mulut dia bergunjing, dengan kemaluan dia berzina. 3, tidak berterima kasih atas nafkah yang diberikan suami kepadanya. Mana yang paling berat ibu ini? Yang 3 ini mana yang sering dilanggar? Ngomongin orang. Bulan Ramadan jam 8 lewat tukang sayur ngomongin suami. Apa kata tetangga? Bu, mohon maaf ya bu, lagi puasa, jangan ngomongin orang bu, ntar aja habis berbuka. Bener. Emangnya habis berbuka Allah nggak mau melihat? Ini penyakit kita di Indonesia. Kecuali saya. Selalu seperti itu kita kan. Mohon maaf ya, ada petugas kepolisian melanggar, mohon maaf pak, saya buru-buru kantor, kasih 100.000. Kata petugas, maaf ya pak, saya lagi puasa, ntar aja bisa berbuka ketemu di sana gitu. Padahal sama-sama dosa, Allah kan mau mendengar. Ini yang harus kita revisi, kita revise berpikir seperti ini. Yang 3 bu, tidak berterima kasih atas nafkah yang diberikan suami kepadanya. Subhanallah, udah kerja keras loh suami ibu, hargai dia. Walaupun gaji suami cuma 40 juta, syukuri aja dulu. Ada 40 juta setahun insya Allah ya. Iya, syukuri aja bu. Kaya belum tentu mulia kok, miskin belum tentu hina. Yang mulia itu orang bertakwa. Ibu pegang bahasa saya ya bu. Kaya kita belum tentu mulia, miskin belum tentu hina. Yang mulia itu orang bertakwa. Jadilah orang bertakwa, masya Allah. Kalau kita bertakwa bu, dimenangkan, disenangkan, ditenangkan, dibela, dimasukkan ke surga. Semua orang bisa menghina kita, tapi jika Allah sudah memuliakan kita, tidak akan mungkin bisa satupun menghinakan ibu. Ibu jangan kecil hati, hidupnya sederhana, karena Allah ingin memelihara agar ibu istiqomah mengaji. Kadang orang belum punya mobil dia ke masjid, sudah punya mobil dia ke puncak. Waktu miskin dia sakit, dia sebut nama Allah, Allahu Akbar. Subhanallah, ada apa mak? Sakit perut, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Rabb, sembuhkan hamba. Berhamburan kalimat thayyibah dari mulutnya ketika dia sakit karena miskin. Begitu dia kaya sakit, pak tolong telepon dokter pribadi kita. Pak dokter, pak dokter, pak dokter, pak dokter, pak dokter. Dia tidak memanggil Allah, tapi dia memanggil manusia. Kesombongan mulai muncul. Hati-hati bu, itu orang beriman. Terus pak. Iya. Tujuan orang-orang munafik itu seperti tujuan syaitan ketika ia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Tuh gitu, dia menuduh kita nggak benar. Orang yang kembali Quran dikatakan setan, yang dikatakan tidak benar kan kafir. Setan kamu, jangan sok pinter lah. Saya pernah disuruh gitu, dikit-dikit pakai ayat, dikit-dikit pakai Quran. Lo kok beragama apa nggak pakai Quran, terus pakai apa bunda? Ini kan hudan petunjuk. Namanya petunjuk harus dipegang, harus dibaca, diamalkan. Sepakat? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa tidak diragukan? Karena Allah menunjukkan yang Maha Tahu, menurunkan, bukan sok tahu seperti kita. Allah Maha Kaya, bukan sok kaya seperti kita. Allah Maha Kuasa, bukan sok kuasa seperti manusia. Sebagai apa bunda? Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Muncul pertanyaan, kenapa ada orang mengaku bertakwa masih stres? Karena belum menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Dia baru sebagai bacaan. 1 juz per hari baca Quran tapi belum jadi petunjuk. 1 juz dia per hari baca Quran tapi tidak paham. 1 juz dia baca Quran tapi tidak diamalkan. Pahala dapat tapi tidak maksimal. Kafir itu orang munafik menuduh kita yang seperti ini. Pak kafir kamu, mana mungkin Al-Quran bisa beri petunjuk? Turunnya di Mekah, ini Indonesia bro. Pakai bro ya. Ini Indonesia bunda, bukan Saudi. Beda budayanya, nggak mungkin satu petunjuk. Wah, mulai kan pakai otak dia bermain.
Benar juga kata orang yang sekuler. Oh iya ya, masa sih orang Arab dengan orang Indonesia ngaturnya satu buku? Nggak masuk akal. Mereka tinggi besar hitam, kita pendek tapi putih. Mereka hamparan pasir, tanah kita subur. Mereka ngomongnya bahasa Arab, kita bahasa Indonesia. Masa sih satu kitab mengaturnya beda dua bangsa? Nggak masuk akal. Mulai kan setan masuk, nggak masuk akal juga ya. Masa orang Arab bisa bukunya ngaturnya sama dengan kita? Masa orang Arab, kita orang Indonesia yang ngatur pakai bahasa Arab? Nggak masuk akal nih nak. Mulai rusak bu anak ibu yang nggak masuk akal mah. Di Arab wajar mereka berhijab karena panas. Di Arab wajar mereka bercadar karena badai pasir. Di Arab wajar mereka menutup kepala karena debu takut rambut rontok. Indonesia kan enggak kan mah, sayang mah gitu. Mulai kan setan masuk. Yang kesetanan adalah ibu ketularan setan. Ibu jadi bukan ibu di sini, di luar. Terus kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh. Oh, mulai kan ngawur kan bu. Tadi kita dituduh kafir, kembali ke Quran dia berlepas diri, hancur. Kembali hancur, dia lebih hancur lagi. Sifat mereka diangkat Allah Al-Quran. Sifat kemudian Al-Quran surat 9 62 sampai 66. 9 At-Taubah ayat 62 sampai 66. Baru kita lihat kemana kita, siapa mereka hari ini. Jadi tolong ibu setelah membaca ayat ini, siapa mereka, sifat mereka, karakter mereka, ciri-ciri mereka, akan ketahuan siapa mereka hari ini. Surat 9 62 sampai 66. Ayat 62. Ya. Mereka bersumpah padamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Tuh bersumpah untuk menyenangkan kamu, bukan kembali ke Quran agar basa-basi di hadapan ibu. Hati-hati ibu kejebak. Ucapan mereka manis, uang mereka banyak, mereka lebih kompak, gerbong mereka lebih panjang, bersatu menghantam kita hari ini. Hari ini termasuk kami Sumatera Utara. Bu tahu nggak bu? Jangankan kelas ibu, di kemarin Ustadz di Sumatera Utara 20 Ustadz nyebrang memilih yang non muslim. Akibat apa? Diberangkatkan umroh lebih dari 20 Ustadz sebelum pilkada di sana. 20 Ustadz nyebrang. Luar biasa bu. Yang membujuk ini siapa? Orang Islam. Jangankan kelas ibu, ini kelas Ustadz kejebak. Membawa sinyal agama apa? Diberangkatkan umroh. Pulang umroh berbalik mendukung yang non. Kejadian kemarin di Sumatera Utara. Subhanallah, hebat kan Pak kekuatan uang itu. Padahal ibu meninggal nggak bawa uang, ibu makan tidak pakai uang, ibu capek diobati tidak dengan uang, ibu tidak kenyang dengan uang. Saya jujur bu, saya tidak takut menghadapi dunia ini. Yang saya takutkan menghadapi akhirat. Kalau di dunia bu, saya nggak punya beras, minjam sama tetangga. Nggak punya uang, minjam sama mertua. Oh nggak dikasih, puasa sunnah. Kalau puasa wajib nggak boleh setelah fajar. Kalau puasa sunnah begitu bangun tanya, "Ma, ada makanan nggak?" Kita nggak ada, beras kita habis. Ya sudah, saya puasa boleh kalau puasa sunnah. Habis sholat subuh bikin nasi goreng ya Pak. Subhanallah, nggak ada bu yang kita makan hari ini. Ya sudah Pak, saya puasa. Rasulullah melakukan itu. Bisa bu, nggak ada masalah. Tapi kalau di padang mahsyar di alam kubur, siapa mau nolong kita bu? Hanya dua, amanu wa amilus soleh. Yang ketiga doa anak yang soleh. Cuma 3 variabel: iman, amal soleh, doa anak yang soleh. Selesai. 7 sumber syafaat minimal. Ibu catat, boleh dengar silakan. 1 syafaat dari Allah, ya, baik dalam kubur maupun padang mahsyar. Yang kedua syafaat dari Rasulullah. Yang ketiga syafaat dari kakek atau ayah kita yang soleh. Yang keempat syafaat dari anak yang soleh. Yang kelima syafaat dari sahabat yang soleh. Yang ketujuh sodakoh yang istiqomah kita keluarkan. Yang keenam, yang ketujuh, satu lagi apa bu? Membaca Al-Quran yang istiqomah setiap hari 1 juz. Jujur bu, siapa ibu hari ini yang belum bisa baca Quran minimal 1 juz per hari? Angkat tangan. Belum bisa, angkat tangan.
Siapa yang hari ini ibu belum bisa istiqomah baca Quran 1 juz per hari, angkat tangan. Yang belum bisa, coba berani. 1, terus siapa yang berani? 2, 3, 4. Oh, nggak usah bisa dihitung, naik terus kayak dolar ini. Ibu mau nggak saya kasih kiat-kiat? Habis subuh baca 2, habis zuhur baca 24, habis asar baca 28, habis maghrib 2:10 selesai, masya Allah. Habis isya jangan lagi karena suami mau diajak makan, suami mau ngobrol, suami ditemani lihat televisi, nggak usah lagi karena dia suami juga berhak ibu temani. Jadi ibu kalau habis isya mau baca Quran ngomong sama suami, mas mau makan dulu atau mau istirahat? Ada apa ma? Kalau boleh izin ya pak, mohon maaf sekali. Kalau papa mau makan dulu saya temani. Kalau nanti makan izinkan saya baca Quran ya pak. Papa tiduran saja di pangkuan saya. Subhanallah. Ibu jangan takut pahalanya ketukar sama suami. Enggak. Oh nanti pak ketukar pahalanya sama suami. Kagak. Suami dapat pahala karena mendengar, ibu dapat pahala besar karena membaca. Rasulullah itu kadang baca Quran itu di pangkuan Aisyah deh. Jadi suami yang bagus pak, romantis dengan istrinya, mandi berebutan gayung. Rasulullah itu hadis sahih. Pulang-pulang bawa hadiah kasih sama istri, ajak gelut istri. Ketika istri marah hibur dengan bahasa yang lembut. Ketika istri kecewa kita gembirakan. Ketika hijabnya sudah sobek kita belikan yang sisa ya, supaya mahal dikit, betul? Subhanallah. Ya terus pak, terus. Kok tahu aja? Ya iya tahulah ibu. Padahal Allah dan Rasulnya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka tuh mereka lebih takut sama mukmin daripada Allah. Karena apa? Basa-basi. Hati-hati bu, basa-basi tidak masuk pahala. Saya ulangi ya bu, basa-basi tidak masuk pahala. Terus ayat berapa ini pak? 63. Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasulnya maka sesungguhnya mereka neraka jahanam baginya. Oh ada tempatnya bu, berarti satu coupling dengan kafir. Neraka jahanam khalidina fiha abada. Kenapa bu? Lebih jahat mereka dari orang kafir, lebih biadab dari orang kafir, karena mereka berada di barisan kita. Kita tegas saudara seiman, kita biarkan mereka mengkhianat. Tangan mereka udah jelas. Siapa di antara mereka? Maaf ya bu, di antara sifat orang munafik zaman sekarang memilih pemimpin dari orang kafir. Itu ciri-ciri munafik. Hati-hati ya bu ya, memilih pemimpin dari orang kafir baik Yahudi dan Nasrani. Itu surat 5, 51, 57, surat 4, 144. Masya Allah. Bunda tolong serius. Ibu jangan ikut-ikutan. Ibu pilih, ibu belum tentu jadi apa-apa. Sebentar jatah ada neraka jahanam. Terus yang orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berkolok-kolok terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti. Ketahuan sekarang kan? Sekarang coba lihat, Islam dibully, kalimat tauhid dibakar, ulama ditangkap, ustadz dicurigai, kebenaran direndahkan, tontonan jadi tuntunan. Terjadi sekarang di Indonesia, betul? Terjadi nggak bunda? Terjadi sekarang di Indonesia. Makanya nggak tahu saya siapa milih judul ini. Ini bagus judul ini, menyadarkan kita siapa kita hari ini. Apa kurang puas kita bencana itu? Apa kurang puas bencana itu? Yang paling mengerikan ini, kalau benar ramalan prediksi para saintis di Amerika dan Eropa, Jabotabek akan diturunkan gempa 8,8 skala Richter. Seandainya benar, kita bayangkan berapa juta manusia akan mati. Karena kita Jabotabek 40 juta lebih loh. Aceh itu penduduk 200 juta karena penduduknya sedikit po. Palu itu meninggal sekian ribu orang karena penduduknya sedikit. Kalau Jakarta terjadi seperti itu, Palu kemarin cuma 7,4, kalau 8,8 skala Richter. Masya Allah, Masya Allah. Tapi saya sangat yakin tidak akan terjadi. Ibu tahu kenapa? Ibu tahu, tolong ibu jangan ngobrol dulu bunda ya. Tolong serius bunda. Saya sangat yakin, aku yakin tidak akan terjadi gempa Jabotabek 8,8. Alasan saya sederhana. Jakarta ini kota paling istimewa di mata saya. Tahu bu? Senin sampai Kamis
Tamrin Kuningan, Gatot Subroto Kuningan, TB Simatupang. Hampir semua kantor pengajian jam 12 sampai jam 1 saya ngisi di KPK, OJK, BI, Mandiri, BRI, Citibank. Keliling saya Bu, Tamrin Sudirman, Gatot Subroto Kuningan. Setiap hari, sampai termasuk bursa efek yang super sibuk, Senin sampai Kamis. Tidak saya temukan kota lain di Indonesia seperti Jakarta. Masya Allah. Hari Jumatnya khotib Jumat, Sabtu Ahad pengajian. Lihat kita hari ini, masjid-masjid penuh bergema membahas Quran Sabtu Ahad di komplek-komplek. Kota lain gak ada Bu. Mereka ngaji itu cuma 3. Pertama Isra Mi'raj, Maulid, Nuzul Quran. Pejabatnya undang Ustadz cuma 3 kesempatan setahun, Maulid, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Kita tiap hari ngaji Jakarta. Di Jakarta enak, saya sering umumkan di daerah. Wallahi Jakarta kota yang paling enak dinikmati. Kenapa? Setiap hari ada pengajian. Saya ngisi Bu di KPK, OJK, BI, bank, hampir semua BUMN saya masuk. Senin sampai Kamis itu saya kadang terharu, capek, masih mau mereka mengaji setiap hari. Jumatan mereka khotib Jumat, Sabtu Ahad di komplek mereka mengaji. Lihat BSD sana, 600 sampai 1000 orang pengajian Sabtu Ahad itu. Subhanallah. Jakarta ini luar biasa Bu istimewanya. Mulai dari sajadah sampai haram jadah ada di sini. Mulai dari ulama hadis sampai Alexis ada di sini. Besok tinggal menguji putaran ban Ibu kemana? Lebih banyak mana? Ikut ulama hadis atau ikut Alexis? Pak, kalau saya naik motor, putaran ban motornya dihitung. Pak, kalau saya jalan kaki, langkahnya. Saya jauh dari Bekasi, berapa puluh ribu putaran ban mobil saya. Itulah hisapnya besok bagi saya. Munzir, putaran ban buku pengajian 99%, jalan-jalan 1%. Ibu 98% ke mall, 1% ngaji. Hati-hati loh Bu. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu. Pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban. Masya Allah. Kemana kaki Ibu hari ini? Bapak semakin jauh putaran ban hari ini Pak. Pahalanya luar biasa. Sekian miliar mendoakan malaikat pada hari ini sampai pengajian kita bubar hari ini. Masya Allah. Terus Pak. Ayat pertama. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersedau-sedau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu terpercaya. Luar biasa Bu. Resmi pernyataan Allah terhadap mereka itu. Oh, kami cuma main-main kok, sama kami pura-pura kok ke masjid kemarin karena ada Ustadz Munzir nggak enak. Iya, jangan takut, kami pura-pura kok yang sholat kemarin. Kami pura-pura kok berangkat umroh supaya katakan religius. Kami pura-pura kok Senin Kamis supaya katakan alim. Masya Allah. Ayat terakhir Pak. Ayat terakhir. Tidak perlu kamu meminta maaf. Kamu telah kafir setelah beriman. Jika kamu memaafkan sebagian dari kamu karena telah tobat, niscaya kami akan menyasar golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat. Masya Allah. Jadi kesimpulan itulah sifat orang munafik itu Bu. Berpura-pura, cari muka, tapi sebenarnya pengkhianat. Satu. Kedua, omongannya nggak bisa dipegang karena berdusta. Apa yang kita lakukan terhadap mereka? Sikap apa? Allah perintahkan. Surat 9, 73, 74. Baru sanksinya 9.88.4, pas 1 jam 10 menit. Kita mulai tadi jam 10 kurang 10. Kita lihat Pak, 97374. Apa kata Allah terhadap mereka? Ayat 73. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang kafir dan orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Oh, nggak bisa lembek Bu, harus tegas, nggak bisa lagi ojo panjenengan. Harus tegas karena mereka menantang kita, menghancurkan kita, mengepung kita. Suatu saat kita korban mereka bunuh. Hai Nabi, berjihad melawan mereka karena mereka nggak main-main Bu, serius memusuhi kita. Yang konyol itu Bu sekarang, mereka kafir, aliran sesat, liberal bersatu mengepung kita. Ibu jangan takut ya. Ini live nggak ini Pak? Live nggak ini? Live? Iya. Matikan dulu Pak sebentar. Live ya. Daripada Bapak ditangkap, saya kalau kenapa Bapak ceramah disuruh panitia, Bapak kena nanti gitu.
Udah mati ya Pak? Bapak hidup nggak apa-apa asal kameranya mati ya. Ini nggak live kan? Bu, sekarang kan banyak share. Kita nggak mungkin menang Pak Munzir. Kenapa? KPU mereka kuasai, instansi mereka pegang, pejabat sudah mereka dikte, mahasiswa mereka intimidasi, siswa-siswa mereka giring, pejabat di daerah sudah di tangan mereka. Jangan takut, kita punya Allah. Betul? Jangan takut, kita punya Allah. Optimis, saya yakin. Percaya sama Allah, yakin sama Quran, masih beriman kepada Rasul, kita menang insya Allah. Ibu jangan terpengaruh ucapan di luar. Pak, ini mereka kuasai, IT mereka pegang, mereka dikendalikan China, Australia dan Amerika. Saya dari ilmu politik Bu, saya dulu orang intelijen. Saya bilang jangan takut, kita punya Allah. Perang Badar 300 lawan 1000, menang kita 300. Perang Khandaq 1000 lawan 10.000, kita menang 10.000 lawan 10.000. Siapa yang menolong kita Bunda? Siapa yang menolong kita? Allah. Pasrah kepada siapa hari ini kita? Yakin kepada siapa hari ini kita? Sudah selesai. Iman kita sederhana, yakin, hakul yakin Allah menolong kita. Allahu Akbar. Jangan takut dengan orang munafik. Berjihad dalam kata Allah, dengan doa saja. Masya Allah, kita yakin, saya yakin Pak. 5 provinsi contoh, 5 diincar gubernur non muslim. DKI, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, ada 2 provinsi lagi diincar minimal orang sekuler, gagal total. Yang menang orang muslim. Masya Allah. Siapa yang memenangkan kita Bu? Allah. Percaya? Terus